Hari ini kita mau ke PT Selaras Citra Nusantara Perkasa. Ayo ikutin perjalanan kita ke PT Selaras Citra Nusantara Perkasa. Oke guys, sekarang kita lagi di jalan. Nah, ini kita udah masuk Jalan Raya Narogong. Kita ke PT tuh kira-kira butuh waktu sekitar 15-20 menit. Tungguin ya. Nah, bentar lagi kita udah mau sampai nih. Kita belok kiri. Nah, itu tuh ada plang SCNP-nya. Kita masuk gang dulu nih guys. Bentar, jalan lagi lurus sedikit, bentar lagi sampai. Nah, kan udah kelihatan tuh PT SCNP. Nah, sekarang tuh kita lagi di pos sapam guys. Kita lagi menunggu untuk pengecekan identitas sebelum masuk ke PT-nya. Alhamdulillah, kita udah masuk kawasan PT nih guys. Kita mau parkir motor dulu. Nah, karena kita udah dapat kartu visitor, kita boleh masuk nih guys ke PT. Nah, dari parkiran ke PT SCNP itu lumayan jauh guys, jadi kita harus jalan dulu nih. Nah, itu tapi PT-nya udah kelihatan tuh. Nah, di sini tuh suasana waktu kita lagi nunggu di lobi, guys. Teman-teman tuh pada grogi banget sebenarnya, soalnya ini pertama kalinya kita melakukan observasi. Nah, di sini kita lagi jalan menuju ruangan untuk wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak buat Bapak udah ngeluangin waktunya buat diwawancara sama kita untuk proyek mata kuliah ekspor impor. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amadea Ferdiana. Saya Karisma Anita Soekarno. Saya Hanifah. Saya Muhammad Ilham Mahir. Saya Kaniti Banamati. Kami mahasiswa aktif dari Universitas Minyak Insani. Sebelum mengikuti pertanyaan, apa boleh Bapak dan Ibu memperkenalkan diri? Boleh. Nama saya Ada Akbarullah, dipanggil Adhak atau Akbar, terserah. Bagian ekspor impor, jabatan supervisor. Lanjut, apa yang ingin ditanyakan? Perusahaan kita bergerak di bidang apa sih Pak sebenarnya? Itu manufaktur elektronik, Oh, manufaktur. komoditinya elektronik. Spesifikasi barangnya itu Spesifikasi barangnya kita bikin blender, kipas angin, terus kompor gas, gosokan, udah itu aja sih. oh itu nanti yang bakalan diekspor juga gitu Pak? Apa gimana? Yang diekspor itu blender, Oh, beda. Hanya blender. blender. Kebetulan ada produk blender. Terus kira-kira negara mana yang menjalin kerjasama dengan perusahaan ini? Kita buat blender Philip, kita kerjasama sama Philip, terus diekspor ke negara Vietnam, Thailand, sama Malaysia. Terus satu lagi sama Holmes, kita kerjasama sama Holmes. Itu bikin AP purifier, itu diekspor ke Amerika. Kalau boleh tahu alur proses ekspor impor itu sendiri gimana sih Pak kalau di perusahaan ini? Lalu Alur ekspor impornya di perusahaan ini? kalau impor itu kebanyakan barang dari Cina, Itu untuk bahan baku atau bahan bakunya. bahan baku dari Cina? Nah, jadi dari Cina seperti biasa kita bekerjasama sama forwarding, dia yang mengatur semua pengiriman, kita hanya kompromi misalkan tentang biaya retail. Setelah biaya itu terbit, nanti agennya itu bikin namanya COO untuk supaya biar masukkan 0%. Nah, setelah terbit COO baru kita proses draft dokumen di sini di sistem. Bisa dibilang sih sistem SAISA, kalau enggak sistem PIB, integrasi PIB, pemberitahuan impor barang. Jadi di sistem itu kita mulai draft, nanti udah penghafalan,
nanti dapat itu tuh final master BL yang sudah dapat cat lah, entah itu dari player bentuknya. Itu dapat final, dapat kiriman kapal jalan paling lama 1 minggu, 7 hari atau 5 hari. Kita dapat konfirmasi, dapat arrival notice dari pihak pelayaran, itu berupa manifest atau arrival notice, itu untuk memberitahu bahwa kapal ini sudah sampai di Indonesia pada tujuannya. Nah itu baru kita input di PIB, di sistem PIB atau sistem CSA itu manifestnya nomor BC11 sama pos sama supos kalau ada supos. Tapi kalau kebanyakan supos itu jarang. Supos itu untuk barang-barang LCL, barang-barang kecil. Tapi kalau kontainer nggak ada supos. Tuh. Nah setelah diinput, baru kita hitung barang tersebut berapa butuh. Misalnya kalau biaya masukan kita 0% pakai COO, jadi PPN, PPH nya aja yang kita bayarkan. Nah itu baru kita connect, nanti dapat billing dari sistem bea cukainya, itu dapat billing, kita baru bayar store. Nah setelah store baru dapat respon, barang itu keluar. Baru bisa keluar dari pelabuhan. Ya, setelah kita bayarkan baru keluar, gitu. Tapi berhubung kita memiliki fasilitas, ya kan, fasilitas namanya kawasan berikat atau gudang berikat. Jadi itu ditangguhkan pembayarannya. Ini tadi saya secara formal, maksudnya aturan seperti itu kalau di pelabuhan. Terus karena kita memiliki fasilitas kawasan berikat, gudang berikat, jadi barang itu masih terhutang di negara. Jadi masuk dulu ke gudang berikat, lalu kawasan berikat. Udah masuk ke gudang, melakukan pembongkaran, baru kita ajukan pembayaran, gitu loh. Kalau kita butuhkan, jadi fasilitas itu fungsinya untuk meminimalisir biaya gudang di pelabuhan, karena kita punya gudang sendiri yang sudah terdaftar di bea cukai, yang kita yang dikeluarkan izinnya itu oleh di bawah naungan Kementerian Keuangan, Kemenku. Jadi kawasan berikat atau gudang berikat itu kita ajukan, kita minta fasilitas gudang berikat atau kawasan berikat, kita di ACC dan keluar skep, baru kita bisa gunakan. Jadi dari pelabuhan tuh kita melengkapi dokumen. Jadi dokumen itu ada 20, 23 ya, BC20, BC23. Kalau BC23 ini itu barang boleh keluar, singkatnya barang itu boleh keluar dari pelabuhan, tapi segel bea cukai. Nah, tujuannya gudang berikat, fasilitas yang kita punya, nggak boleh belok kemana-mana, dia harus langsung ke gudang itu. Kita lapor bea cukai sini, hanggar dibuka, baru dibongkar, masuk ke gudang berikat. Itu pun dikunci dan diawasi 1 kali 24 jam oleh bea cukai, nggak boleh, karena barang itu masih terhutang. Nah kalau BC20, saya jelasin, itu impornya keluar dari pelabuhan harus dibayarkan dulu. Kalau yang nggak punya gudang berikat ya Pak? Ya, nggak punya gudang berikat, itu namanya disebut impor umum. Jadi itu pelabuhan itu kan daerah pabean, ya, daerah pabean. Jadi barang yang masih terhutang yang dibayarkan itu nggak boleh keluar dari daerah pabean. Kalau di keluar dari pabean, ya kena sanksi. Kawasan berikat itu sama dengan disebut daerah pabean yang ditunjuk, yang disetujui oleh Kemenku. Kurang lebih seperti itu. Alurnya seperti itu. Sampai mau produksi atau gimana? Impornya aja ya. Itu alur. Jadi ada dua ya. Alur impor itu dua. BC20 dan BC23. Terus kalau ekspornya kebetulan kita menggunakan fasilitas kawasan berikat. Emang itu fasilitas dibuat untuk tujuan ekspor.
nggak boleh untuk dijual beli. Boleh sih jual lokal hasil barangnya, hasil rakitannya itu, tapi harus 50% dari ekspor sebelumnya. Tapi kita nggak pernah lakukan itu, nggak pernah jual, karena itu untuk kebutuhan ekspor. Kenapa? Fasilitas kawasan berikat. Jadi barang impor yang masuk ke kawasan berikat itu pertama prosesnya lebih cepat, dari pelabuhan langsung berangkat ke kawasan berikat. Jadi meminimalisir biaya gudang, ya kan. Terus kedua, dia nggak ada proses pembayaran PIB atau pembayaran biaya apa tuh PPN atau PPH yang terhutang, karena posisinya di kawasan berikat, dirakit dan dikeluarin lagi, jadi masuk ke Indonesia, dirakit, dijual lagi, gitu. Jadi lebih cepat prosesnya. Jadi sekarang ekspornya, ekspor itu ya kita bikin dokumen namanya PEB, pemberitahuan ekspor barang, PEB. Seperti biasa alurnya, kita hubungi pelayaran untuk namanya booking kontainer, nama booking sekalian tempat, ya kan. Kita udah dapat SI-nya, namanya shipping instruksi lah, terus dapat ini kita nyuruh tuh orang lapangan PJK untuk ambil kontainernya di misalkan di depo mana gitu ya, dengan nomor kontainer yang udah ditentukan sama dia, dipilihin soalnya kan. Dapat itu baru kontainer datang ke gudang. Ya, dari gudang kita komunikasi sama pelayaran, ini staffing tanggal jam sekian biasanya sih tutup closingnya jam 11 malam. Jadi kontainer tuh harus di bawah jam 11 malam itu harus sudah nyampe pelabuhan. Ditungguin sama orang pelayarannya. Kita muat tuh barang di sini. Biasanya sih misalnya mau ekspor besok, malam ini dia datang kontainernya. Nah besok paginya kita siapin dokumen namanya PEB. Seperti biasa itu ada DO, secara sistem internal kita kan kita bikin delivery order, terus SO, PO lah macam-macam itu. Udah itu baru kita bikin dokumen, kita masukin. Pokoknya dokumen sistem PEB itu seperti nggak jauh lebih nggak beda lah kayak impor. Bedanya dia untuk keluar, misalnya tujuan negaranya mau kemana, nama customernya siapa gitu kan, terus nomor kapalnya apa, terus nomor BL-nya apa gitu, bill of loading gitu. Bedanya kalau impor kan di sana ya, dapat bill of loadingnya, kalau ini kita dapat bill of loading di sini. Jadi kita dapat informasi ini nomor BL-nya, ini nomor BT11-nya. Untuk BT1 itu untuk kontainer tuh ada di mana ntar nih, kayak kita mau masuk kamar berapa gitu loh. BT11 pos juga sama, misalnya pos tuh gini, BT11 itu gini lokasi, misalkan lokasi di Selaras tapi pos itu di room berapa, kamar berapa gitu. Pos itu jadi BT11 sama pos itu lokasi tempat keberadaan kontainer, nanti dikasih tahu sama pelayaran. Jadi kita setelah staffing dibawa tuh ke pelabuhan, ya udah ntar si operator pelabuhan tahu harus taruh di sini nih, taruh di sini. Terus itu ya, apalagi biasanya perusahaan ini menggunakan service contract atau LC jenis apa yang digunakan? ini sih bukti sih, nggak pernah, nggak pakai LC, nggak pakai service contract, bukti aja. Oh, boleh bukti? Titik namanya biasa disebut bukti, jadi pembayaran biasa gitu, bisa disebut titik, biasa disebut gitu. Kalau LC itu apa? Nah, kita nggak pakai letter kredit. Jadi pakai tempo, misalkan terbit invoice kita nih, ketika ekspor atau impor, 7 hari dari invoice tersebut ya harus dibayar. Biasanya bayarnya lewat
atau transfer. transfer? Kalau bokeh sebenarnya auto check. Iya, hilang di jalan nanti. Tarik gitu. Biasanya kalau itu pakai bill of lading apa yang sering digunakan untuk pengiriman? Ketika barang saya muatin, saya kan lapor tuh sama klien untuk pesen kontainer apa macam-macam. Nah, dimuat, pertama kali dimuat itu yang saya dapat nomor kontainer sama nomor seal, nomor segel, ya kan? Nama shipping instruction namanya itu. Ini kontainer bawa ke sini loh, gitu kan? Ya udah kita muatin, barang dimasukin ke pelabuhan nih. Ntar di sistem pelabuhan itu nginput kontainer ini udah check in, misalnya masuk check in. Nah pelayan paham kan, oh kontainer udah masuk. Dia wajib nerbitin namanya bill of loading untuk menandakan barang ini sudah mau dimuat ke kapal. Nah, kita dapat tuh bill of loading kan. Oh iya ini sih dasarnya itu bukti kita serahkan barang kita ke pelayaran. Pelayaran ngasih bukti nih barang lu udah terima gitu loh. Barang udah terima. Itu nerbitin bill of loading, itu dasar kita nyerahin ke pelayaran. Pelayaran jalin bukti ke kita. Nah dokumen bill of loading itu untuk juga bisa digunakan nanti untuk untuk lanjut lagi misalkan impor ya COO. Kalau kita ekspor bikin POM D misalkan ke negara ASEAN ya kita POM D gitu kan. Kebetulan misalkan ke Singapura ya kita bikinnya POM D. Kalau kita ke Vietnam POM D gitu. Kalau Cina ke kita POM E namanya, disebutnya sering familiar dia POM E, POM D. Kalau Jepang ya JEPA. Terus apa lagi? Banyak lah pokoknya itu. Tapi kalau pengertian bill of loading itu, nah kita sering pakainya apa aja? Kalau bisa Bapak pakai bill of loading dari negara mana aja, kebanyakan Cina. Tapi yang nerbitin tergantung kita pelayaran apa, karena kan kita menggunakan pelayaran banyak. Ketika pelayaran misalkan banyak pelayarannya, contoh One High, terus shipping line. Shipping line itu kayak siapa lagi? Banyak deh, mau disebutin pelayarannya. Di ada One High, ada macam-macam deh pokoknya itu. Terus biasanya kalau misalnya permasalahan yang sering terjadi tuh kalau saat ekspor atau impor tuh seperti apa sih Pak gitu? Apa pernah ngalamin ada masalah gitu kalau lagi kegiatan ekspor atau impor? Oke, ekspor atau impor yang kita alami selama ini apa ya? Gak ada sih dari situ. Aman aja berarti ya Pak? Karena Barangnya selalu aman sampai nggak ada pernah kejadian apa gitu ya. Dulu sih udah lama banget, tapi udah lama banget, 10 tahun yang lalu ya, itu kapal karang, apa tuh kena karang lah. Terus akhirnya ngiling gitu, terus barang kita jatuh ke laut. Tapi di asuransi juga semua di sini. berarti pakai asuransi. Iya pasti itu wajib asuransi pengiriman. Lanjut ya Pak. Apa perusahaan ini menggunakan bantuan dari pihak freight forwarding, pihak ketiga dalam kepengurusan ekspor impor? Iya, itu pengawalannya untuk dokumennya, tapi dokumen bea cukainya kita bikin sendiri. Pak, kira-kira selama masa pandemi dalam kegiatan ekspor, apakah mengalami peningkatan atau penurunan? Penurunan. Ngaruh berarti ya Pak pandeminya? Ngaruh. Drastis banget, penurunannya berapa persen? Putus kontrak kali ya. Iya, Ya kebetulan memang kalah saing sama Cina. Jadi untuk ekspor kita udah totalin off dulu. Ini impor aja yang jalan. Selama pandemi, apa ada peraturan khusus dalam proses pengiriman?
Nggak ada. Pengiriman apa nih? Ekspor? Ekspor. Oh enggak, malah digenjot sama pemerintah supaya ekonomi naik. Iya. Bebasin sudah, keluar aja nih. Tapi biasanya kalau misalkan pandemi itu lebih lama nggak sih Pak datangnya barangnya? Iya, kalau untuk Impor. bahan baku impor kan, jadi lama karena si Cina-nya itu harus atur ininya. Di gudangnya nggak ada orang lah, apa macam-macam pokoknya. Itu agak lama. Benar nggak Pak? Kalau barang yang diekspor atau diimpor itu dikembalikan karena barangnya tidak sesuai atau karena alasan lain? Nggak pernah. Berarti selalu diterima. Iya karena selalu bener lah. Ini produknya selalu bagus gitu. Selalu bagus. Soalnya gini, ya itu menyangkut biaya, jadi apapun yang dikirim harus benar-benar teliti. Gitu. Kalau misalkan kita mau lihat contoh dokumennya boleh nggak? Dokumen impornya. Iya, boleh impor. Ekspor berarti nggak bebas pakai. Ini dokumen BC23. Bapak berarti kalau misalnya transportasi buat ekspor itu berarti kalau di PT ini menggunakan transportasi laut ya? Untuk apanya? Ekspor. Oh iya, Iya. Laut aja. udara. Ekspor. Ya kalau minta udara ya kita kasih udara, misalnya cepat gitu kayak cepet ya. Tapi kan biayanya mahal. Kalau 1-2 biji ya buat sampel apa itu kita kirim ke udara. Berarti yang sering digunakan itu yang dari darat. Oh, laut. Kalau impor, Impor laut banyak. laut. Kayak kontainer banyak. Kali part-part kecil terus urgent sifatnya. Cuman kita butuh cepat barang itu mau nggak mau pakai laut udara. Oh, kalau udara tuh dia prosesnya lebih cepat atau sama aja? Pengirimannya lebih cepat. Tapi prosesnya sama aja. Proses tetap 1 hari dari kedatangannya. Misalnya datang kalau udara langsung bisa 1 kali 24 jam langsung bisa proses. Tapi kalau laut 3 hari, kalau enggak 2 hari, karena ketika kapal sandar terus dapat BC11 dari kapal kan dipindahin dulu ke pelabuhan kan, yang saya bilang pos sama posnya itu butuh 1 hari lagi. Jadi kalau hari itu kapal sandar itu belum tentu dapat lokasi. Kalau pesawat turun misalkan jam 1 udah masuk gudang, ya langsung bisa diproses, langsung bisa keluar. Malamnya hari itu juga baru bisa keluar. Kalau barang itu nggak kena lantas, tapi ya kalau kena lantas dan peraturan tertentu yang ditunjuk oleh menteri, udah kita harus ikutin atasnya dulu. Berarti barangnya pernah kena lantas, Pak? Kita ada beberapa yang ada lantasnya, contoh kayak besi dan baja tuh itu kena lantas, jadi kita harus proses atasnya dulu, kita ajuin ke pihak ketiga dan inspeksinya itu. Kita kan pakai di surveyor itu PSO, kita lapor dulu nih ada barang lo
di inspect dulu di lokasi, baru ngeluarin terbitin ADES, baru kita bisa keluarin barangnya. Nanti untuk ekspor impor itu divisi pekerjaan lebih banyak atau dia kayak misalkan ekspor impor kan orang-orang tuh langsung mikirnya oh bea cukai gitu, apa sebenarnya beda gitu. Pasti berhubungan dengan bea cukai. Terus butuh ketelitian, nggak sembarang kan menyangkut biaya, peraturan, dokumen. Jadi kalau kita nggak teliti, ya tadi itu salah kirim atau salah terima barang gitu kan, wah, ribet ya urusannya tuh. Dari mulai peraturannya, biaya ininya namanya, jasa pengirimannya, macam-macam, orangnya berapa juta ya. Makanya segala sesuatu yang kita mau kerja itu benar-benar dipikirin gitu, harus konsentrasi. Jadi lupain mata, lupain baca, terus silau gitu. Ya gitu aja begitu. Silakan. Ya gitu, sama lagi. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Jadi sekarang kita mau turun ke lobi bawah buat ngeliat produk dari SCNP. Nih kalian bisa lihat beberapa contoh produk dari SCNP ini. Halo guys, jadi kita udah selesai nih wawancaranya. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Nah, kita lagi ada di depan gedungnya nih. Kita mau foto-foto dulu guys buat dokumentasi, buat kenang-kenangan juga. Seru banget deh, pokoknya pengalaman yang cukup menarik nih buat kita. Nah, sekarang kita lagi jalan mau ke arah parkiran. Kita masih di kawasan PT, lewatin gedung-gedung produksi. Nah, sekarang kita mau perjalanan pulang. Nih, kita lagi keluar dari gangnya nih, guys. Nah, kita nyebrang dulu. Ya, nunggu. Udah deh, nyebrang. Nah, kita masih lewatin jalan yang kayak tadi, guys. Jalan Raya Narogong. Ikutin kita terus ya, guys. Nah, ini kita udah masuk ke perumahan kita lagi, guys. Ya, kita masih jalan lewatin gang perumahan. Nah, kita udah sampai di rumah nih guys. Alhamdulillah, kegiatan kita berjalan dengan lancar. Makasih guys udah ngikutin kegiatan kita hari ini. Dadah! Jadi, ini ada beberapa dokumentasi dari kegiatan kita, guys. Terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.